Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran dan penulisannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami, menyajikan kesimpulan materi tentang tahap penurunan Al-Quran dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan memahami sejarah penulisan Al-Quran. Adapun tentang turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama. Yang A, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan para perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang teguh pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Yang B, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan ke dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Al-Quran itu per bulan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. 1. Diturunkan ke Lauhil Mahfuz. 2. Diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasulullah SAW yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Sejarah penulisan Al-Quran. Yang A, penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya tidak hanya diekspresikan dalam bentuk hafalan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Sekretaris pribadi Nabi yang bertugas mencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menggunakan alat tulis sederhana yaitu lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan batu.
Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Rasulullah SAW, istrinya Aisyah menyimpan beberapa naskah, catatan atau manuskrip Al-Quran. Dan pada masa itu pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu dalam kurung hasbi tartibin nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan yang bertujuan menumpas habis para pemertad dan juga para pengikut Musailamah Al-Kadzab ternyata telah menjadikan 70 sahabat penghafal Quran wafat di medan perang. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang, lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Namun, pada awalnya Abu Bakar pun tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, karena menurutnya Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Tetapi Umar bin Khattab terus membujuk Abu Bakar untuk melakukannya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar memerintah Zaid bin Sabit untuk melakukannya. Seperti Abu Bakar sebelumnya, Zaid bin Sabit pun menolak perintah Abu Bakar dengan alasan yang sama. Namun setelah terjadi musyawarah, akhirnya Zaid bin Sabit pun setuju. Penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan yang Khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan, terjadilah keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar menyalin mushaf yang dipegang Hafsah yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan dalam kurung Rasam Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. Itulah sejarah turunnya Al-Quran dan penulisannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.